ingkang kawula hormati, iki Jawi sedaya ya. Nggih. Campur ya, campur. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, wa fi muqaddimatihim Al-Habib Ali Al-Hidwan, Al-Habib Rizal Al-Mutahhar, dan semua para habaib yang mungkin hadir. Begitu pula semua para kiai, para ustadz, para guru ngaji yang kesemuanya tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Dan wabil khusus saudara saya akhina fillah Al-Ustadz Andi Mahfud, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula hadir bersama kita Ustadz Ubadah, Ustadz Hafid, dan semua para ustadz yang lain. Begitu pula Bapak Kepala Desa, Ketua Takmir Masjid. Mudah-mudahan mereka semua diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkan masjid ini, desa ini dengan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama-sama kita memakmurkan masjid daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Artinya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka yang selalu mendirikan salat, memberikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan Nabi pun pernah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian menyaksikan ada seseorang yang selalu pergi ke masjid, ibadah di masjid, sholat di masjid, sholawatan di masjid, hadir pengajian di masjid, maka apa kata Rasulullah? Saksikanlah, berarti dia termasuk orang yang beriman. Mudah-mudahan kita masuk orang tersebut. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pentingnya peranan masjid pada keseharian kita itu akan berdampak baik untuk lingkungan kita, baik untuk desa kita. Kalau kepingin desanya makmur, maka masjidnya harus makmur. Pasti desa akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu mengatakan, apabila kalian ingin pindah ke suatu tempat, maka lihat dulu masjidnya. Jangan lihat yang lain, masjidnya dilihat dulu. Kalau orangnya banyak di masjid, ibadah di masjid, pengajian hadir semua, berarti menunjukkan orang tersebut atau sekeliling masjid orang-orang yang baik. Tapi kalau masjidnya kosong, kadang-kadang ruwet terus panitianya ngurusin masjid, berarti sekelilingnya memang orang-orang ruwet memang hasilnya. Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, kita ambil satu cerita, kita ambil pelajaran bagaimana masjidnya Rasulullah SAW. Jangankan orang yang fasik, orang ahli maksiat, Pak Bu, kalau masjidnya makmur,
Orang yang kafir pun bisa masuk Islam, apalagi orang yang ahli maksiat. Satu cerita, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ada salah seorang sahabat yang namanya Thumamah bin Uthal. Ini Thumamah dulunya Pak Bu, paling benci sama Rasulullah, paling benci dengan sahabat Nabi. Bahkan pernah mengatakan, wallahi makana ala wajhil ard wajhun abghadu ilayya min wajhi Muhammad. Sampai pernah mengatakan, demi Allah, tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi ini melebihi Muhammad. Itu dulu sebelum beliau masuk Islam. Subhanallah, ditakdirkan terjadi peperangan antara orang muslim dan orang kafir. Sahabat-sahabat berhasil menawan Thumamah ini, Pak Bu. Wah, ditawan, sahabat bangga, seneng. Langsung dihadapkan ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami berhasil menawan musuh besarmu, Thumamah. Apa yang dikatakan Rasul kepada Thumamah ketika di hadapannya? Nabi menawarkan untuk masuk Islam. Ya Thumamah, aslim. Wahai Thumamah, masuk Islam kamu. Ternyata apa Pak Bu jawaban Thumamah ini? Ya Muhammad, in taktul zadam wa in tun'im ala syakir. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin bunuh aku, bunuh saja. Aku tidak rugi kok kalau aku mati. Kenapa? Karena aku banyak sudah membunuh sahabat-sahabatmu. Jadi kalau aku mati tidak rugi, karena aku sudah banyak membunuh sahabatmu. Tapi wa in tun'im ala syakir. Tapi jika engkau membebaskanku, berarti engkau membebaskan orang yang tahu terima kasih. Itu kata Thumamah. Mendengar jawaban Thumamah Pak Bu seperti itu, apa perintah Nabi kepada sahabat? Sahabat, Thumamah ikat di samping masjid. Disuruh ikat di samping masjid. Diikat Pak Bu Thumamah. Di situ Thumamah melihat bagaimana sahabat-sahabat memakmurkan masjidnya Rasulullah SAW. Dan itu memang tujuan Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sebelum masuk waktu sholat full masjidnya. Masjidnya Rasulullah Pak, nek masjid sampean Pak, Jumatan tok full ya. Niki nek masjid di Kanjeng Nabi ya. Sebelum azan sahabat ada yang ibadah, wonten sing ngaji, ada yang berzikir, belum lagi tahajud malam-malam mereka mendengarkan pengajian Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya Nabi memerintahkan sahabat, panggil Thumamah. Ya, dipanggil, dihadapkan ke hadapan Rasulullah. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah sama sebagaimana yang dikatakan kemarin. Ditawarkan masuk Islam. Ya Thumamah, aslim. Masuk Islam kamu Thumamah. Ternyata jawabannya sama seperti kemarin. Ya Muhammad, in taktul zadam wa in tun'im ala syakir. Wahai Muhammad, kamu kalau mau bunuh saja saya, nggak usah pakai nawari Islam. Saya ini kalau mati tidak rugi. Saya ini sudah banyak membunuh sahabatmu, tidak rugi kalau saya mati. Tapi kalau engkau membebaskanku, engkau membebaskan orang yang tahu terima kasih. Apa perintah Nabi? Ikat lagi samping masjid. Belum mantap ini masih ya. Melihat sahabat memakmurkan masjid, tahajud sahabat, mendengarkan pengajian Rasulullah SAW. Ada yang zikir sahabat, bangun malam qiyamul lail. Masjidnya Rasulullah Pak, malam-malam sahabat tuh qiyamul lail, tahajud. Masjid sampean dikunci Pak, saking wonten pengajian lagi. Coba ndak wis ditutup iki. Nggih napa mboten? Nah ini masjidnya Nabi Muhammad SAW ya. Akhirnya hari setelahnya panggil Thumamah, dihadapkan ke hadapan Nabi. Ternyata ditawari sama Rasulullah. Ini sabari Kanjeng Nabi Pak Bu. Ya Thumamah, aslim. Masuk Islam kamu Thumamah. Ternyata jawabannya sama seperti kemarin. Wahai Muhammad, mau bunuh saja saya. Saya tidak rugi kalau saya mati.
Tapi kalau engkau membebaskanku, engkau membebaskan orang yang tahu terima kasih. Apa perintah Nabi kepada sahabat? Sahabat, lepaskan Sumamah. Diperintahkan untuk melepaskan, Pak Bu. Ya. Ketika dilepaskan oleh Rasulullah, tidak lama datang lagi Sumamah ini. Ketika datang kepada Nabi, masuk Islam para hadirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam Sumamah. Rasulullah ngerti para hadirin. Kanjeng Nabi ngerti. Ya. Apa sebabnya? Cuma Nabi ingin memberikan pengetahuan kepada sahabat. Wali bisa ngerti kok, apalagi Rasulullah. Sehingga Rasul sengaja bertanya yang tujuannya supaya sahabat ini ngerti. Sumamah, kamu masuk Islam sekarang? Ya Rasulullah. Kenapa Sumamah? Kemarin aku tawari engkau masuk Islam, kamu tidak mau. Bahkan tadi engkau aku tawari masuk Islam juga tidak mau. Tapi setelah engkau aku lepaskan, kamu datang masuk Islam. Kenapa Sumamah? Maka dijawab oleh Sumamah, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam dari hatiku ya Rasulullah. Aku takut kalau tadi aku masuk Islam, sahabat-sahabat ini mengira aku masuk Islamnya terpaksa. Takut dibunuh, takut ditawan. Aku tidak mau ya Rasulullah. Aku ingin masuk Islam memang dari hatiku. Loh. Nabi ngerti, Pak. Makanya dilepaskan dulu, pasti kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya sahabat semua tahu apa alasan Sumamah. Ketika Sumamah masuk Islam, spontan para hadirin, langsung Sumamah mengatakan, ya Rasulullah, wallahi ma kana ala wajhil ard wajhun ahabbu ilayya min wajhik. Ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, tidak ada wajah yang lebih aku cintai di muka bumi ini melebihi wajahmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Bayangkan Pak, Bu, baru masuk Islam langsung menjadi nomor satu di hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru masuk Islam langsung yang nomor satu di hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puluhan panjenengan puluhan tahun masuk Islam, Pak, kadang-kadang tidak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka apa kata Sumamah? Ya Rasulullah, aku ingin tawaf sekarang ke Ka'bah. Diizini oleh Rasulullah. Ketika tawaf, Sumamah mengumumkan, wahai orang-orang Mekah, aku Sumamah sekarang sudah ikut agamanya Muhammad, masuk Islam. Oh, dihantemi, Pak. Ya, banyak pembesar-pembesar kafir Quraisy, diantem itu Mama. Ternyata ada yang tahu, Sumamah ini dari Yamamah ini, tempat pengekspor gandum di negeri Arab. Ya. Jangan kamu pukuli orang ini, tidak makan kamu di Mekah. Apa kata Sumamah? Iya, mulai sekarang tidak akan aku kirim satu biji gandum kecuali izin Rasulullah SAW. Kalau Nabi tidak mengizini, kalian mati kelaparan semuanya. Tapi apakah Rasulullah melarang? Boten, Pak, Bu. Tetap diperintahkan seperti biasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, pelajaran, Pak, Bu, itu sebabnya apa Sumamah masuk Islam? Melihat masjid yang makmur. Oleh karena itu, kalau kita makmurkan masjid kita, jangankan yang ahli maksiat, yang kafir masuk Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Pak, Bu, jenengan yang punya anak mokong-mokong itu sampai ngiket ke masjid aja ya. Sampai ngiket, insya Allah jadi soleh-soleha. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-soleha. Amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Oleh karena itu para hadirin, jangan lupa bahwasanya masjid itu adalah benteng. Masjid makmur, otomatis sekelilingnya akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makmur dengan rezekinya, makmur dengan barokahnya, makmur dengan semua yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur dengan sholawatannya, makmur dengan rezekinya. Amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, di samping kita memakmurkan masjid-masjidnya Allah, kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui para hadirin,
tidak ada ibadah yang seperti sholawat kepada Rasulullah SAW. Ibadah-ibadah yang lain Pak, ada prosesnya, harus khusyuk, ikhlas kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholawatan ini, meskipun apapun bermacam-macam niatnya, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ustadz Andi Mahfud mengajak jenengan sedoyo semua kalian ini Pak, supaya banyak pahalanya. Diajak sholat satu softo kan gini ngoten. Sholawatan, meriah Pak, supaya banyak pahalanya. Kita sholat belum tentu khusyuk. Kadang-kadang rukun-rukunnya salah. Bahaya Pak Bu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh ikhlas. Ibadah puasa, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas, kata Rasulullah. Berapa banyak orang puasa cuma mendapatkan rasa haus, rasa lapar, nggak dapat pahala dari Allah. Puasa-puasa maksiat. Berangkat haji, kepingin dipuji, dipanggil Pak Haji. Pulang harus dipanggil Pak Haji. Neka gak noleh, kan gitu. Nah kalau sholawatan, apapun macam-macam niat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Pak Bu, semua makhluk Allah, semua tanpa terkecuali, itu semua mendapatkan barokah dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam, para hadirin, Nabi Adam, manusia yang pertama kali diciptakan jasadnya. Tapi kalau cahaya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu, para hadirin, ketika beliau melakukan kesalahan itu memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang untuk makan buah di surga, dimakan sama Nabi Adam dengan istrinya. Dan itu memang settingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Mbak Bu, Nabi Adam itu ketika diturunkan ke bumi karena satu kesalahan. Apa kata ulama? Ruwiya anna Adam lamma uhbita ilal ard maka salatha sanah la yarfa ra'sahu ila sama hayaan min Allah. Nabi Adam itu ketika diturunkan ke bumi tidak pernah mengangkat pandangannya ke langit selama 300 tahun. Kenapa? Malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal satu kesalahan. Kita ini satu hari salat 300 kali tidak pernah malu. Kadang-kadang surga ya. Nabi Adam ini sekali tok, bayangkan. Dan pelajaran bagi kita para hadirin. Bayangkan Nabi Adam itu di surga, bisa keluar dari surga, turun ke bumi, apalagi kita yang belum pernah masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Rasulullah pernah menceritakan ketika nanti itu ada pertemuan para nabi. Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kira tok ngamuan Bang. Nabi Musa memberanikan diri ngomong sama Nabi Adam. Nanti ini yang cerita Kanjeng Nabi. Wahai Nabi Adam, niki gara-gara jenengan pakai makan buah segala. Akhirnya engkau dan keturunanmu turun ke bumi, tinggal di dunia. Coba dulu kamu tidak makan buah, enak kita semua keturunanmu urip teng surga. Gini apa mboten? Tidak pakai sholat, tidak pakai puasa, tidak hadir pengajian ngeten Pak. Gara-gara kamu Nabi Adam pakai makan buah segala, akhirnya kita semua turun ke sini. Ya sholat, ya haram, banyak peraturan akhirnya. Itu kata Nabi Musa kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa jawaban Nabi Adam? Setiap Nabi ini Pak Bu harus punya sifat fatona, cerdas Nabi itu. Nabi Adam, Nabi cerdas Nabi. Musa, kamu kan diturunkan Taurat. Iya. Di Taurat itu ada enggak ucapan wa aso Adam robbahu, dan Adam melanggar perintah Tuhannya? Lu ada, kata Nabi Musa. Makanya saya tahu cerita jenengan ya dari Taurat.
Saya kan tidak mengikuti jenengan, lahirnya setelah jenengan jauh. Saya tahu cerita Anda aja dari Taurat. Ya. Apa kata Nabi Adam? Taurat itu kapan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua para hadirin, kalamullah itu kalamun qadimun. Sebelum ada Nabi Adam sudah ada Taurat. Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, itu kan kalamullah, sebelum aku diciptakan sudah ada. Mulai kapan Taurat diciptakan? Bayangkan, sudah ada wa asa Adam rabbahu, sebelum aku diciptakan sudah ada itu. Tuh, Nabi Adam cerdas, Pak Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini para hadirin hadirat rahimakumullah. Memang itu settingan dari Allah Subhanahu wa taala supaya nanti manusia ini dijadikan khalifah fil ardh. Ya, pemimpin di bumi ini. Nah, Nabi Adam istighfar ketika turun. Meskipun seperti itu Pak Bu, Nabi Adam tidak pernah menisbahkan kesalahannya kepada Allah, tapi kepada dirinya. Oh, istighfar terus, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril kesian sama Nabi Adam. Istighfar terus, minta tobat, belum direspon sama Allah Subhanahu wa taala. Diajari oleh malaikat Jibril, wahai Adam, kamu kepingin tobatmu diterima, kamu sebut nama Muhammad. Dikasih bocoran sama malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril mengingatkan dengan nama Nabi Muhammad, langsung Nabi Adam ingat, oh ya memang, karena ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, membuka matanya, yang dilihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama Allah, nama Muhammad di mana-mana. Akhirnya tawassulnya Nabi Adam, Allahumma bihaqqi Muhammad lamma ghafartali. Ya Allah, demi kedudukan Muhammad, hendaknya engkau mengampuniku ya Allah. Bayangkan, Nabi Adam tawassul dengan Rasulullah SAW. Jasadnya belum ada, sudah ditawasuli. Bukan sama sembarangan ini Pak, Nabi yang nawasuli. Ketika mendengar nama Muhammad, langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa arafta Muhammadan? Wahai Adam, bagaimana kamu tahu Muhammad? Ya Rabb, kata Nabi Adam, lamma khalaqtani wa nafakhta fiyya ruh. Ketika engkau menciptakanku ya Allah, kemudian meniupkan kepadaku ruh, rafa'tu basari fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka yang aku lihat ya Allah, di tiang-tiang arsy itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin tidak mungkin nama Muhammad itu bersanding dengan namamu, kecuali nama itu adalah nama yang mulia. Maka apa kata Allah? Benar wahai Adam, walaulahu ma khalaqtuk. Kalau bukan karena Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan. Loh, bayangkan para hadirin, Nabi Adam itu diterima akhirnya tobatnya oleh Allah berkat Rasulullah SAW. Makanya kita ini diajak sholawatan sama Ustaz Andi supaya dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi Adam dapat barokahnya Rasulullah. Lu bahkan bukan Nabi Adam tok, semua para hadirin. Sahibul Burda mengatakan, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyan. Dan semua para nabi tanpa terkecuali itu mendapatkan barokahnya Rasulullah SAW. Ada yang mendapatkan satu canting dari lautan, ada yang mendapatkan satu tetes daripada tetesan-tetesan hujan. Yang jelas semua nabi dapat barokahnya Rasulullah SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Malaikat Pak Bu, malaikat dapat barokahnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Dulu pernah suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, memberikan kabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aitu fis sama'i malakan ala saririn wa haulahu sab'una alaf malak yakhdumunahu. Ya Rasulullah, aku pernah melihat di langit itu ada malaikat di singgah sananya, yang mana malaikat itu yang khidmah, yang menjadi pelayannya itu 70.000 malaikat. Hebat malaikat ini.
bukan malaikat sembarangan ini. Yang menjadi pembantunya itu 70.000 malaikat, 70.000 malaikat. Tidak sampai di situ para hadirin. Wa kullu nafasin yatanaffasu dzalikal malak yakhluqullahu malakan. Setiap malaikat ini bernafas, Allah menciptakan satu malaikat. Tuh. Hebat malaikat ini Pak Bu, tidak sembarangan. Apa kata malaikat Jibril? Dan barusan ya Rasulullah, aku melihat malaikat itu di atas Jabal Qaf, munkasirul janah. Aku melihat malaikat itu di atas bukit Qaf, sedang patah semuanya sayap-sayapnya. Kemudian saya tanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu seperti ini wahai malaikat? Kamu dulu kan hebat, dimuliakan oleh Allah. Apa kata malaikat ini? Ya wahai Jibril, kesalahanku satu, ketika Rasulullah Mi'raj, aku tidak berdiri menghormati Rasulullah SAW. Akhirnya aku diberikan, disiksa atau dihilangkan kemuliaanku oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak berdiri ketika Rasulullah Mi'raj pergi ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atashfa'u li ya Jibril, wahai Jibril, apakah engkau mau memberikan syafaat kepadaku? Akhirnya malaikat Jibril melaporkan kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai Jibril, beritahukan kepada malaikat itu, dia akan mendapatkan ampunanku apabila bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Malaikat mendapatkan barokah solawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin, hadirnya kita di majelis semacam ini itu dapat mengampuni dosa-dosa kita. Yakin berkat Nabi, dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus ada niat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk niat tobat, minta diampuni dosanya. Insyaallah keluar dari majelis ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Pak Bu, iblis itu loh. Iblis itu kepingin tobat. Masa manusia tidak mau tobat? Di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang terakhir melawan waktu. Di zaman Nabi Musa, iblis itu pernah datang kepada Nabi Musa. Iblis datang kepada Nabi Musa. Ketika menghadap Nabi Musa, iblis tanya, Musa, kamu kenal nggak sama saya? Kalau lihat dari model sampai lagi iblis loh ini modelnya. Oh. Kenapa iblis datang ke sini? Iblis sowan Pak sama Nabi. Iblis tuh sowan, ya. Masa mau maksiat jangan sowan kali kiai para habaib gitu ya. Iblis sowan kepada Nabi Musa. Musa, kamu kan tahu dosa saya. Oh iya terkenal. Ya, tidak mau sujud sama kakek saya Adam dulu kan. Ya. Padahal Pak Bu, ulama tafsir mengatakan Allah itu memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu bukan sujud seperti kita sholat, tidak boleh, haram itu Pak. Itu khusus kepada Allah. Menundukkan kepala, gini saja ya. Jadi perintah Allah kepada iblis dan malaikat untuk sujud itu bukan sujud seperti kita sholat, haram kita seperti itu. Sujud kita cuma kepada Allah. Nah terus malaikat, iblis kok disuruh sujud sama Nabi Adam? Itu maksudnya menundukkan kepala, memberikan penghormatan, itu saja. Ulama tafsir menjelaskan dalam kitab mereka. Jadi untuk menundukkan kepala saja. Nabi para malaikat mau, iblis tidak mau. Kenapa para hadirin? Beda pandangan. Ini perlu kita pahami. Beda pandangan. Kalau malaikat itu memandang bukan Nabi Adam, belum kenal sama Nabi Adam. Yang dipandang oleh malaikat, para malaikat itu adalah siapa yang merintahkan. Tidak melihat Nabi Adamnya, tapi siapa dulu yang memerintah? Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat mau sujud kepada Nabi Adam. Kalau iblis lain pandangannya, melihat Nabi Adamnya. Makanya apa kata iblis? Ya Rabb, ana khair minhu. Aku lebih baik daripada dia. Loh, kan? Saya lebih baik daripada dia. Makanya nenek orang suka ngono-ngono Pak, berarti keturunan gantengan aku.
Oh hebatan aku, sugihan kok. Berarti sampean sing ngomong ya. Karena dari omongan iblis kita bisa tahu. Makanya ya engkau menciptakan dia dari tanah, aku dari api, saya lebih hebat. Loh kan? Berarti iblis memandang Nabi Adam, tidak memandang siapa yang memerintahkan. Nah kita seperti itu para hadirin. Kita ini kalau ada perintah-perintah, jangan memandang perintahnya, tapi siapa dulu yang memerintahkan. Nah singkat cerita para hadirin, iblis tadi kan ya datang kepada Nabi Musa. Ya kata Nabi Musa, sampean wis terkenal iblis mokong ya, disuruh sujud dan mau. Ya sudah Musa, saya ini kepingin tobat. Sudah berapa ratus tahun saya ini dilaknat sama Allah. Terus coba sampaikan sama Allah, masih terbuka enggak pintu tobat buat saya? Oh iya, senang Nabi Musa. Iblis tobat. Sampai yang senang Pak Bu, tak di 12 sampai. Ya. Nah, disampaikan sama Nabi Musa. Ya Rabb, wahai Tuhanku, makhlukmu bernama iblis datang kepadaku bertanya, masih ada enggak pintu tobat untuknya? Wah, dijawab sama Allah. Sampaikan wahai Musa, aku adalah zat yang maha menerima tobat siapapun daripada makhlukku. Allah itu selalu menerima tobat kita Pak Bu. Iblis mau diterima kok ya. Setelah itu disampaikan, iblis, pintu tobat Allah selalu terbuka. Nabi Musa coba tanyakan sama Allah, apa syarat diterima tobat saya sama Allah? Syaratnya apa? Disampaikan lagi. Ya Rabb, makhlukmu iblis ini tanya syarat diterima tobatnya bagaimana? Kata Allah, gampang Musa, sampaikan kepada iblis, tidak repot. Dulu dia kan tidak mau sujud sama Adam. Sekarang iblis suruh cari kuburan Adam, suruh sujud sama kuburannya. Itu tak, bukan disuruh sujud 2000 tahun. Udah Pak. Oh Nabi Musa senang. Tuh mek ngono tok, gampang. Ya. Iblis ting ketemu kuburan Nabi Adam kan gitu ya. Para iblis ya, tinggal ting tok Pak. Iblis, oh senang Nabi Musa ini, tobat iblis aman, makhluk semua ini manusia, kan digoda oleh iblis. Iblis kabar gembira. Bagaimana Musa? Bagaimana? Gampang tobatnya. Apa syaratnya? Kamu dulu kan tidak mau sujud sama Nabi Adam. Iya betul. Sekarang perintah Allah supaya kamu diterima tobatnya, kamu cari kuburan Adam, kamu sujud. Itu dok, diterima kamu tobatmu sama Allah. Apa kata iblis? Musa, kamu tahu Adam hidup saya tidak mau sujud, sekarang mati disuruh sujud. Gak gelem. Oh iblis temenan aja nih. Kalau kan gampang Mbak Bu ya. Ya memang karena sudah di-stempel sama Allah. Ya. Dilaknat sampai hari kiamat. Secara akal gampang. Cari kuburan Nabi Musa, oh iblis ya. Ketemu sujud gini dok menundukkan kepala, diterima tobatnya. Tapi ternyata tidak mau iblis. Nah, karena sudah distempel sama Allah Subhanahu wa taala, iblis itu dilaknat sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu pelajaran bagi kita para hadirin, iblis lo kepingin tobat, Pak Bu. Kok wonten orang sini gak gelem tobat berarti lebih parah daripada iblis. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat salawat kepada Nabi Muhammad, berkat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita semua diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan usia kita semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah. Majelis ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan selawatannya, makmur dengan rezekinya. Amin Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan guru kita Ustaz Mahfud, Ustaz Andi Mahfud, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat taatillah, bisa membimbing kita untuk selalu cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum telaga langsung dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melewati sirat, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.